Shalom. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Kembali berjumpa dalam Bahana Morning Devotion. Yang pagi ini tema renungan yang kita akan dengarkan bersama yaitu terus berjuang. Firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 26 akan mendasari renungan kita pagi hari ini. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saya akan mengawali renungan pagi ini dengan satu pengalaman ketika awal Agustus. Saya meluangkan waktu untuk menonton kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan di kota Solo. Nah, yang menarik, ajang bernama ASEAN Para Games ini diikuti oleh para atlet disabilitas dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara. Kebetulan waktu itu saya meluangkan waktu untuk menonton tenis meja, kemudian bola basket dan goalball. Nah, goalball ini menarik karena dimainkan oleh orang-orang yang mengalami keterbatasan di dalam penglihatan. Nah, sementara bola basket, tentu karena kondisi mereka, permainan ini sedikit dimodifikasi dan para atlet melakukan pertandingan dengan duduk di atas kursi roda, yang membuat saya terkejut. Sebagian dari mereka ada yang berkaki tidak lengkap, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kaki secara utuh. Nah, menonton itu secara langsung tidak hanya memberi semangat dan menginspirasi, tetapi mendorong saya mengenai perjuangan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana tidak, olahraga yang biasa dilakukan dengan berlari dan memerlukan gerak badan secara aktif, tetapi hari itu di depan mata saya lihat dilakukan oleh para atlet dari atas kursi roda. Sebetulnya tanpa harus bertanding pun bagi saya mereka sudah termasuk orang-orang yang hebat. Tetapi mereka melakukan jauh lebih hebat lagi karena mereka bertanding untuk menjadi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kesulitan maupun keterbatasan di dalam hidup ini, sejatinya jauh lebih menginspirasi melihat mereka yang berjuang daripada mereka yang menyerah. Perjuangan hidup yang mungkin diwarnai kegagalan, bahkan sebagian diantaranya harus mengalami jatuh bangun. Menyaksikan orang yang berjuang meraih sesuatu tanpa terasa akan mendorong kita untuk berjuang pula di dalam tantangan yang kita alami di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, dari nas firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa mentalitas orang pejuang juga terlihat dalam diri Paulus. Ketika dia mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus, dalam tanda kutip dia sedikit curhat untuk menceritakan perjalanan pelayanannya sebagai seorang rasul dan penginjil. Kita baca tadi bahwa Paulus sering diancam bahaya banjir, juga ada bahaya penyamun atau sederhananya perampok, begitulah. Kemudian ada juga bahaya dari orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dan termasuk dari pihak saudara-saudara yang palsu. Nah, ini juga tidak kalah membahayakan karena ada orang-orang yang sepertinya terlihat kayak saudara, tetapi sebetulnya mereka memiliki motivasi yang tidak baik sehingga dikategorikan sebagai saudara-saudara yang palsu. Tetapi semuanya itu tidak membuat Paulus patah arang, tetapi dia terus berjuang di dalam menuntaskan panggilan ilahi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap orang termasuk kita
memiliki perjuangan hidup kita masing-masing. Meskipun bentuk perjuangan itu sangat beragam, tetapi pagi hari ini izinkan saya mengingatkan bahwa setidaknya ada dua pilihan yang disodorkan kepada kita. Apakah kita mau menyerah atau kita mau terus berjuang, dengan harapan bahwa di ujung dari perjuangan itu kita bisa tampil sebagai seorang pemenang, atau setidaknya jika belum berhasil sekalipun, paling tidak kita sudah berjuang dan itu membentuk karakter kita sebagai seorang yang tangguh, yang kuat dan tidak mudah menyerah. Suatu karakter yang sangat dibutuhkan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bukankah ini merupakan suatu pilihan yang lebih baik daripada berpangku tangan atau menyerah, apalagi menyerah sebelum berjuang? Dan bagi umat pemenang, menyerah pada tantangan hidup sebetulnya sama sekali bukan pilihan, terutama kalau kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh dan mau berjuang di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ada banyak keterbatasan, ada banyak kelemahan. Kadangkala kami tergoda untuk menyerah. Tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan ketika Tuhan ada di dalam kami dan bekerja, campur tangan di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah kelemahan pun kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja secara sempurna dan akan memampukan kami. Kiranya dijauhkan karakter mudah menyerah dari kehidupan kami, tapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat dan berjuang tidak hanya sepanjang hari ini tetapi dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin.